bertugas di SMA Negeri 3 Mandau, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 di UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 22240101110. Pada hari ini, tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 10 MIPA 6 dalam materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antang depan, gerak. Tegak, gerak. Gerak depan, gerak. Siap, gerak. Tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, untuk semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan anak ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya membaca doa, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan ya dengan tadarus. Pada hari ini kita akan membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, anak ibu ikut absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Hadir, Bu. Semuanya. Ada Putri, ada Lisa, ada Rizky. Berarti ini hari ini ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum ibu lanjutkan, ibu akan menanyakan dulu pelajaran kita yang telah lalu. Tentang apa? Tentang hukum tajwid Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Bagus. Menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang menganalisis hukum tajwidnya kan kemarin? Baik, lanjutkan dulu. Ibu coba membacakan sepotong kalimat dari surat Al-Isra ayat 32. Nanti tentukan hukumnya apa gitu ya. Coba silakan. Wala itu hukumnya apa? Siapa yang tahu? Ya silakan. Matabi. Matabi. Bagaimana cara membacanya? Siapa yang tahu? Ya, Bu, Ya. dipanjangkan 2 harakat, Bu. Dipanjangkan 2 harakat. Ada yang tahu enggak ayatnya itu? Bacaannya. Siapa? Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, itulah bunyi dari Al-Isra ayat 32 yang sudah kita pelajari yang minggu kemarin ya. Paham ya? Kita lanjutkan ya, pada hari ini materinya adalah di KD 3.2 menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang pergaulan bebas dan larangan mendekati perbuatan zina. Ya, itu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Setelah nanti proses pembelajaran secara discovery learning yang akan Anda lakukan secara berdiskusi nantinya, dan Anda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian zina dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang larangan mendekati zina dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan hukuman bagi pelaku zina dengan benar. Yang keempat, mampu menganalisis faktor-faktor terjadinya perbuatan zina dengan benar. Dan yang terakhir, mampu menganalisis hikmah menjauhi larangan mendekati perbuatan zina dengan baik. Nah, inilah tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mudah-mudahan maksimal nanti ya, insya Allah. Nah, pembelajaran kita pada hari ini dengan model discovery learning. Artinya anak-anak nanti berkelompok. Ada 3 kelompok nanti seperti yang ada di depan. Kelompok 1 itu Al-Farizi dan kawan-kawan. Kelompok 2 Faris atau Yahya dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 3 ada Rizky dan kawan-kawan. Nanti silakan dibentuk kelompoknya. Namun sebelum itu, Ibu akan jelaskan dulu cara-cara untuk berdiskusinya nanti. Nah, langkah-langkahnya adalah kelompok 1 yang didiskusikan nanti tentang pengertian zina. Ya, kemudian dalilnya. Kelompok 2 nanti mengamati, ada nanti gambar yang akan Ibu tayangkan. Kemudian kelompok 3
mendiskusikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbuatan zina. Nah, nanti Ananda boleh mencari materi ini dari sumber-sumber belajar. Ananda bawa buku paketnya kan? Bawa handphone juga? Boleh dipergunakan nanti. Ya, saling bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Apakah Ananda siap? Siap. Oke, sebelum membentuk kelompok, Ibu ingin bertanya dulu. Ananda sering kan mendengar dengan zina? Sering. Kalau mendengar zina, apa yang kepikiran? Perbuatan tercela. Perbuatan yang tidak baik. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Siap. Kita akan membentuk kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Baiklah, Ibu sekalian, untuk kelompok 2 nih ya. Untuk kelompok 2 diperhatikan ke depan. Silakan diamati gambar yang ada di depan. Karena anak Ibu yang kelompok 2 ini akan mendiskusikan gambar ini. Coba diperhatikan ke depan. Nanti dijelaskan gambar 1 itu gambar orang sedang ngapain, ya kan? Gambar yang kedua gambar apa? Nanti Ananda yang kelompok 2 itu akan menjelaskan. Silahkan diamati dulu. Diskusi nih ya. Baik Ananda, kita mulai ya diskusinya ya. Siap? Nah, invasi LKPD-nya setiap kelompok dibaca dulu, kemudian dijawab pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Perhatikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Izzeta dan Khairul Lutfi, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian zina.
Zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan yang sah. Perbuatan zina ini termasuk perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya jawaban mereka. Benar ya jawabannya ya. Tentang pengertian zina. Coba kita lihat di sini Ibu ada menuliskan pengertiannya ya. Nah, jadi zina itu artinya hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan yang sah. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 1. Itu adalah pengertian daripada zina. Ayatnya adalah wala taqrabul zina innahu kana fahishatan sabila. Benar ya? Ya, coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dibahas oleh kelompok 1 tadi tentang dalil larangan mendekati zina. Paham mana Ibu? Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Siap? Silakan. Siapa yang mewakili? Di sini aja. Jadi kelompok 1 sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Aulia dari kelompok 2 akan menjelaskan apa hasil diskusi kami, yaitu macam-macam perbuatan zina. Perbuatan zina itu ada 2. Yang pertama itu zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Yang kedua itu zina ghairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Dan Udadela akan menjelaskan hukuman-hukuman bagi pezina. Hukuman untuk zina muhsan yaitu dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Untuk hukuman zina ghairu muhsan yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi sekian itu hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, jawaban mereka juga benar ya tentang macam-macam zina dan hukumannya. Yuk perhatikan ke depan. Ya. Nah, ini dia. Jadi secara garis besar zina itu dibagi 2. Ada namanya zina muhson, ada namanya zina ghairu muhson. Yang mana itu muhson? Yang belum pernah menikah. Yang ghairu muhson ya yang belum pernah menikah. Nah, ini ada tadi gambarnya yang sudah dibahas oleh kelompok 2. Nih. Jadi gambar 1 yang mana itu? Muhson atau ghairu muhson? Muhson.
kedua, zina ghairu muhsan. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kelompok 3. Silakan, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Michelle Fatara dan Siva dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang diskusi kami, yaitu faktor yang mendorong terjadinya perbuatan zina dan manfaat dan hikmah menjauhi perbuatan zina. Yang pertama yaitu faktor yang mendorong terjadinya perbuatan zina, yaitu keimanan. Orang yang tidak beriman kepada Allah lebih mudah berzina daripada orang yang beriman. Yang kedua, kurangnya kontrol dari orang tua dan masyarakat, tergoda oleh setan, mengonsumsi narkotika, berduaan dengan lawan jenis, berbicara dengan lawan jenis tentang hal-hal berbau pornografi, dan tidak menjaga pandangan. Selanjutnya, manfaat dan hikmah dari perbuatan zina akan dibacakan oleh Siva. Manfaat dan hikmah menjauhi perbuatan zina antara lain terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari dosa besar, menjaga kehormatan dan nama baik, menghindari kehamilan di luar nikah. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 3 ya. Jawabannya juga benar tentang faktor-faktor terjadinya perbuatan zina dan hikmah menjauhi dari perbuatan zina. Coba kita lihat di sini. Ya, faktor-faktornya salah satunya keimanan seseorang itu mudah, jadi masih goyah, keimanan lemah ya. Kemudian tergoda rayuan setan, kurangnya kontrol dari orang tua, berdua-duaan dengan lawan jenis, tidak menjaga pandangan dan lain sebagainya. Ya, kemudian hikmahnya, nah hikmahnya adalah hikmahnya apa? Salah satunya Terhindar dari azab Allah. iya, terhindar dari azab Allah, terhindar dari dosa besar, terhindar dari aib, dari azab. Sampai di situ paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Berdiri. Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan yang sah. Zina terbagi atas dua bagian, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Faktor yang mendorong terjadinya perbuatan zina yang pertama keimanan. Orang yang tidak beriman kepada Allah lebih mudah dan terkena pada orang yang beriman. Serta kurangnya kontrol dari orang tua dan masyarakat. Bagaimana ibu sekalian, paham? Kita kasih aplaus buat. Jadi kesimpulannya salah satunya pengertian zina itu apa? Hubungan kelamin di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Zina itu dibagi dua, ada muhsan, ada ghairu muhsan. Faktor-faktornya salah satunya keimanannya masih lemah sehingga terjadi perbuatan zina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, paham? Paham? Ibu akan coba menguji kemampuan Ananda pada materi kita kali ini. Ibu akan kasih evaluasi soal esai 5. Silakan nanti Anda jawab masing-masing ya. Nanti bacakan.
Ibu beri waktunya 10 menit. Silakan ambil pulpennya, dicatat, dicari di buku paket juga ada, di mall juga ada. Baik kalian, nanti ibu nilai di rumah ya. Untuk penutup kegiatan kita terakhir adalah ibu akan coba bertanya tentang materi kita pada hari ini sebelum kita tutup. Siap ya? Siapa yang dapat dijawab ibu kasih bintang. Ya, siap. Pertanyaan pertama, jelaskan alasan larangan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahramnya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Faris. Apa jawabannya? Supaya terhindar dari zina dan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Iya, supaya terhindar dari fitnah dan tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kita kasih aplaus buat Faris. Ya, kita kasih bintang ya Faris. Jadi kamu bintangnya menjadi 3. Bintang Faris jadi 3. Siapa yang mau bintang lagi? Silahkan dijawab pertanyaan ibu nih. Ya, siap-siap. Pertanyaan kedua, apakah hukuman bagi pelaku zina muson? Siapa yang bisa? Saya Bu, Silakan. dengan cara dicambuk 100 kali dan dirajam Bu. Iya, dengan cara dicambuk atau dipukul 100 kali didera. Tepuk tangan buat Lutfi. Ya, dapat bintang Lutfi. Jadi bintang Lutfi 3. Dan bintangnya 2 aja. Minggu depan kita tambah bintangnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Siap? Siap, Bu. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Betul? Betul. Alhamdulillah. Baik, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, pelajaran kita pada minggu yang akan datang, kita akan melanjutkan masih di KD yang sama tentang faktor yang mendorong dan hikmah dari perbuatan menjauhi perbuatan zina ini. Masih di sini juga ya, sambungan dari KD 3.2. Silakan dibaca nanti di rumah ya. Nanti ibu ingatkan di grup WA-nya. Ya, silakan disimpan buku-bukunya supaya kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam